Selamat pagi anak-anakku, salam sehat, salam SFD. Nah, bertemu lagi bersama Ibu FG tentunya dalam mata pelajaran agama. Anak-anak ibu sekalian, materi kita pada hari ini nakku adalah mengembangkan karunia Allah. Apa itu karunia nakku? Nah, karunia itu merupakan kemampuan ataupun talenta yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Jadi nakku, agar kamu lebih paham bagaimana mengembangkan karunia Allah itu, mari kita simak video berikut ini. Kita memulai pembelajaran kita, mari kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita pada hari ini nakku adalah mengembangkan karunia Allah. Apa saja itu bentuk karunia nakku? Karunia itu merupakan pemberian Tuhan dan lebih jelasnya karunia itu adalah talenta. Nah anakku, sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama anakku, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan karunia Allah berupa talenta yang dimiliki. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap dalam menghadapi kekuatan dan keterbatasan diri. Dan yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami ajaran kitab suci menurut Injil Matius 25 ayat 14-30. Nah, nilai karakter SFD yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini nakku adalah tulus. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa karunia itu merupakan talenta yang diberikan Tuhan. Apakah kamu mempunyai talenta nakku? Apa saja talentamu? Nah, kalau kamu punya talenta harus dikembangkan, karena itulah karunia yang Allah berikan kepada setiap manusia. Sekarang Ibu sudah menampilkan gambar. Ada gambar 1 dan ada gambar 2. Apa yang kamu lihat di gambar ini nakku? Di gambar 1, kita dapat melihat sebuah keluarga, tetapi ayahnya tidak punya tangan. Namun apa yang ingin disampaikan dari gambar pertama ini nakku? Mereka sangat bahagia. Lihatlah mereka tertawa mereka kan? Mereka sangat bahagia. Nah, seseorang di sini yang mempunyai kekurangan adalah ayahnya. Tetapi nakku, ia mampu mensyukurinya dan mereka sangat bahagia. Di gambar 2, coba perhatikan ada seorang perempuan dengan catur. Nah, apa yang ingin disampaikan di sini nakku? Di sini seorang perempuan yang pintar dan menjuarai catur internasional. Pesan yang ingin disampaikan di gambar kedua ini nakku adalah salah satu mengembangkan karunia Allah yang diberikan Tuhan. Jadi nakku, dari kedua gambar tersebut mengajarkan kita bahwa kita harus mensyukuri kekurangan kita dan mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Orang muda seringkali tidak menyadari apa kemampuan ataupun talenta dalam dirinya. Banyak juga yang sulit menerima keterbatasannya. Nah, dalam pembahasan ini nakku, kita diajak untuk menyadari bahwa setiap manusia itu adalah unik. Seperti pembelajaran kita minggu lalu, yaitu aku pribadi yang unik. Nah, dan kita juga diberikan kemampuan dan potensi yang berbeda. Kamu mengenal Aristoteles nakku? Aristoteles mengatakan demikian. Manusia akan bahagia jika ia secara aktif merealisasikan bakat-bakat dan potensinya. Manusia adalah makhluk yang mempunyai banyak potensi, tetapi potensi-potensi itu akan menjadi nyata jika kita merealisasikannya. Kebahagiaan tercapai dan dalam mempergunakan atau mengaktifkan kemampuannya. Anak-anak kami sekalian, coba buka Alkitab kamu Injil Matius 25 ayat 14-30. Nah, di dalam Injil Matius ini nakku disampaikan bahwa setiap manusia diberi talenta oleh Tuhan. Ibu juga punya talenta, kamu juga punya talenta atau kemampuan. Nah, kita semua harus mengembangkan dan menggunakan talenta itu sebagaimana mestinya. Jangan karena kamu mempunyai kemampuan, kamu mempunyai kelebihan, kamu mempunyai talenta, tetapi kamu salah menggunakannya. Mengembangkan talenta sebagaimana mestinya, yaitu nakku panggilan dan tuntutan umat beriman Kristiani. Allah akan sedih dan kecewa jika kita memendam
bakat yang kita miliki. Terlebih jika kita merasa iri hati terhadap kemampuan yang orang lain miliki. Jadi nakku, kalau ada teman kamu yang bisa memainkan kurcapi, tetapi kamu tidak bisa, jangan pernah kamu iri. Karena kita diberikan Tuhan talenta yang berbeda-beda. Nah, Allah memberikan masing-masing talenta kepada umatnya, dan talenta itu harus kita syukuri serta kita kembangkan. Kita harus mau mengembangkan bakat yang kita miliki karena Tuhan telah memberikan talenta kepada manusia ciptaannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki manusia. Seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua dalam Injil Kitab Suci tadi nakku, yang mengembangkan talenta yang mereka punya dengan baik. Kita tidak boleh mencontoh hamba yang ketiga yang hanya mengubur talentanya tanpa berusaha untuk mengembangkannya. Nah, ibu sekarang ingin mengajak kamu menghayal. Coba anakku, bayangkan dirimu menjadi salah satu orang sukses di dunia. Apa yang kamu dapat? Apakah prestasi, piala, penghargaan? Apa yang akan kamu peroleh? Renungkanlah dalam dirimu masing-masing. Kita sebagai manusia harus menyadari kekuatan kita dengan yang pertama, setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan dengan berbagai kemampuan, walaupun dengan kadar yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan yang kedua itu nakku, tidak ada orang yang pandai dan terampil dalam segala hal. Kita manusia harus belajar dan belajar. Nah nakku, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Ibu harap kamu dapat menangkap pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan anakku, boleh kamu cantumkan dalam komentar di YouTube ataupun Classroom. Ibu mohon maaf apabila ada gangguan suara yang mengganggu video pembelajaran kita hari ini. Jadi anakku, tetap semangat. Salam SFD.